Selamat pagi, Bapak. Di sini saya Fransiskus Regi Ganesha Pratama dengan NIM 20233181. Saya akan menjelaskan dari judul kasus saya, yang dimana judul kasus saya adalah pemesanan makanan online. Dan entitas atau aktor yang terlibat dan beserta fungsinya, yang pertama ada pelanggan. Dia adalah individu yang ingin membeli makanan yang melalui platform online. Fungsinya dia bisa membeli makanan, melakukan pesanan, dan melakukan pembayaran. Ada aplikasi atau website dari pemesanan makanan tersebut adalah platform yang digunakan pelanggan untuk memesan makanan. Fungsinya adalah menyediakan antar muka untuk mencari menu, pemesanan, dan pembayaran. Yang ketiga adalah restoran itu tersebut, itu adalah tempat yang menyajikan makanan yang dipesan oleh pelanggan. Fungsinya menerima pesanan, menyiapkan makanan, dan konfirmasi pesanan. Ini adalah gambar dari DFD saya, yang dimana adalah pelanggan. Dia bisa berinteraksi dengan sistem, yaitu adalah memilih makanan, melakukan pemesanan, dan melakukan pembayaran. Dari restoran, dia bisa memberitahu makanan sedang diproses dan memberitahu ketika makanan sudah siap. Dan dari basis data, implementasi dengan sistem adalah sistem menerima catatan pemesanan dan menerima catatan laporan pembayaran. Nah, sedangkan dari sistem ke pelanggan itu menerima pesanan makanan dan pelanggan mendapatkan konfirmasi pesanan makanan. Sedangkan restoran itu mendapatkan laporan pembelian makanan. Dan basis data itu adalah menyimpan pencatatan pesanan dan juga menyimpan pencatatan laporan pembayaran. Di sini ada kamus data saya, yaitu adalah pelanggan, ID, nama, alamat, nomor telepon, ada pesanan juga, ID pesanan, ini juga ada item pesanan, ada restoran, dan juga ada pembayaran. Di sini adalah use case saya. Di sini ada pelanggan, ada admin restoran, dan juga ada aplikasi. Di sini ada pelanggan. Pertama, pelanggan itu mengisi data diri terlebih dahulu. Di situ langsung include dan aplikasi menyimpan data diri. Kenapa saya menambahkan include di sini? Karena setelah pelanggan mengisi data diri, maka aplikasi akan otomatis menyimpan data diri pelanggan tersebut. Selanjutnya, pelanggan dapat mencari pesanan, dan pelanggan bisa konfirmasi pesanan, termasuk juga admin dari restoran tersebut. Nah, setelah konfirmasi pesanan, maka otomatis aplikasi akan mencatat pesanan dan akan ditambahkan include juga di situ. Selanjutnya, admin restoran akan memproses makanan, dan setelah memproses makanan dan makanan sudah jadi, maka pelanggan bisa mendapatkan makanan tersebut dan admin restoran bisa memberitahu kalau makanan sudah jadi. Selanjutnya, ini adalah kelas diagram saya, di mana ada makanan, ada yang terdapat atributnya itu ada ID makanan, integer, ID jenis, integer, nama, string, harga, float, foto, var 100, dan ada metode-metodenya adalah add, edit, dan juga delete. Di jenis ini saya menggunakan ID jenis, integer, atributus nama jenis, itu string, dan metode-metodenya juga add, edit, dan juga delete.
Di penjualan ini saya ada atribut-atributnya, ada ID penjualan, integer, ID detail penjualan, integer, ada ID makanan, integer, jumlah, float, harga, integer, total, float, dan ID pesanan ini. Nah, arah panah ini itu mendatangkan bahwa si makanan ini itu bisa kelas makanan ini ada berada pada si penjualan ini, yaitu ada atribut ID makanan dan ID detail penjualan. Juga di bagian kelas detail penjualan di kelas penjualan terdapat ID detail penjualan. Maka dari itu panahnya menuju ke kelas penjualan. Pada kelas pesanan juga dia di penjualan juga karena terdapat ID pesanan pada kelas penjualan, maka panah dari kelas pesanan menuju ke kelas penjualan. Selanjutnya ini adalah activity diagram saya, aplikasi pemesanan online. Yaitu pertama, pelanggan akan mengisi data diri terlebih dahulu. Sistem menyimpan data diri dari pelanggan. Admin menerima data diri. Selanjutnya pelanggan dapat memilih makanan. Konfirmasi pesanan setelah pelanggan memilih makanan. Selanjutnya admin mendapatkan konfirmasi pesanan. Sistem mencatat pesanan tersebut. Selanjutnya pesanan tersebut diproses oleh admin, dan ketika makanan sudah selesai, maka pelanggan menerima pesanan. Ini adalah sequence diagram dari melakukan login. Yang pertama adalah pelanggan mengisi ID dan juga password. Setelah itu pelanggan mengisi ID dan password, maka dari user login menuju ke sistem, yaitu ID passwordnya, terus menuju ke database, yaitu pelanggan data. Selanjutnya di database akan dilakukan validasi data. Jika salah ID dan juga password, maka akan dikembalikan oleh database menuju sistem bahwa ID password salah. Dari sistem ke user login, dan dari user login akan mengirim pesan kepada pelanggan bahwa ID dan password salah. Jika divalidasi data itu benar, maka dari database akan menuju menampilkan tampilan awal. Dari tampilan awal akan dikembalikan ke database. Dari database akan dikembalikan ke sistem. Dari sistem akan dikembalikan ke user login. Dan dari user login akan menampilkan tampilan awal kepada pelanggan. Ini adalah interface dari aplikasi saya, yaitu bernama Gorey. Ini ada tampilan orang yang kurir yang sedang mengantar makanan. Ada tulisan welcome, terus delicious meal delivered fast, press and right to your door. Terus ada tombol get starter dan bisa tombol skip now. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi saya untuk memilih makanan. Di sini kita bisa mencari untuk makanan yang diinginkan oleh pelanggan. Dan di sini adalah
spesial menu dari restoran tersebut, dan di sini terdapat voucher, yaitu voucher free delivery order ketika memberi makanan lebih dari $100. Dan di sini ada tampilan home, ada button list, button menu, dan button inbox. Nah, selanjutnya di sini adalah tampilan dari create new account di aplikasi saya. Yang pertama ada judulnya, yaitu create new account, terus ada gambar orang lagi mengantarkan makanan, terus ada pilihan di register, kita bisa langsung ke tampilan login. Kalau belum register maka akan tampilannya seperti ini. Yang pertama ada mengisi nama terlebih dahulu, mengisi email, dan mengisi password. Setelah itu akan ada tombol sign up. Selanjutnya ini adalah rencana pengujian dari saya adalah rencana pengujian fungsional itu merupakan langkah penting dalam mengembangkan sistem pemesanan makanan online. Nah, itu adalah rencana pengujian saya itu. Melalui pengujian ini kami dapat memastikan bahwa setiap fitur pada aplikasi berfungsi sesuai harapan. Maka dari itu, sebelum di launching aplikasinya, maka saya akan melakukan pengujian-pengujian dari segi database-nya, dari segi tampilannya, dan dari segi button-buttonnya apakah sudah sesuai dengan keinginan dan agar tidak terjadi bug atau error. Selanjutnya adalah rencana pemeliharaan saya. Yang pertama itu pemeliharaan secara korektif, yaitu memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan setelah aplikasi diluncurkan. Tapi sebaik mungkin agar memperbaiki bug atau kesalahan itu sebelum aplikasi diluncurkan. Tapi ketika aplikasi diluncurkan, saya juga masih memperbaiki bug atau kesalahan ini. Selanjutnya adalah melibatkan pemantauan log error atau feedback dan analisis crash report. Nah, di sini juga ada feedback dari pengguna, yaitu di sini saya juga bisa melihat apa saja yang harus diperbaiki di aplikasi saya dari feedback dari pengguna tersebut. Ataukah apakah aplikasi itu terlalu lambat, ataukah ada bug atau ada fitur-fitur yang kadang-kadang dia adalah error atau kesalahan. Selanjutnya adalah pemeliharaan secara adaptif, yaitu memperbarui aplikasi untuk menyesuaikan dengan perubahan teknologi, peraturan atau kebutuhan bisnis. Nah, di sini adaptif ini adalah sesuai dari kebutuhan restoran atau kebutuhan dari si usernya. Misalnya di restoran itu ingin menambahkan sesuatu fitur, maka saya sendiri sebagai developer akan menambahkan fitur tersebut. Selanjutnya mendapatkan metode pembayaran baru. Misalnya yang terbaru sekarang yaitu adalah melalui QRIS, maka di aplikasi saya mau tidak mau harus menambahkan metode pembayaran seperti QRIS tersebut. Selanjutnya adalah pemeliharaan secara perfektif, yaitu meningkatkan kinerja, keamanan, dan usability aplikasi secara berkala. Nah, di sini sangat penting untuk aplikasi saya karena jika tidak melakukan pemeliharaan ini, maka hacker itu bisa membobol database aplikasi saya karena setiap tahun atau setiap harinya aplikasi teknologi itu selalu berkembang, maka keamanan untuk aplikasi juga selalu berkembang. Selanjutnya melibatkan optimasi kode, terus peningkatkan keamanan dan penambahan fitur baru yang bermanfaat bagi pengguna. Nah, penambahan fitur baru ini bermanfaat bagi pengguna ini
saya bisa menambahkannya itu juga melalui dari feedback pengguna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.